Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian malam Rabu Masjid Darussalam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dalam kondisi hujan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita kemudahan dan kesempatan untuk beribadah sholat maghrib memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kesempatan pula untuk belajar, mempersiapkan diri untuk beramal, khususnya beramal di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita masuki. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan kesempatan umur, sebelum kita masuk ke materi, ada satu nasihat yang bagus sekali dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukhilatan. Dunia itu berjalan membelakangi kita, menjauhi kita, sementara akhirat itu berjalan mukbilatan, menyambut kita. Jadi si mendekat akhirat apa dunia? Si mendekat pada kita lagi, akhirat. Dunia itu berjalan mudbiratan, menjauh, membelakangi, sementara akhirat itu menyambut. Wa kullu wahidatin minhuma banuna. Dan masing-masing, apakah itu dunia, apakah itu akhirat, itu memiliki pengikut, memiliki anak utawi pengikut. Wa kunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya. Kata beliau, jadilah kamu sekalian para pengikut akhirat, dan janganlah kalian menjadi para pengikut dunia. Fa innal yauma, maka hari ini, hari di dunia ini, amalun wala hisabun. Hari ini adalah tempatnya beramal. Tidak ada hisab. Belum ada hisab hari ini. Mungkin seseorang pernah bersalah, atau bahkan sampai hari ini masih berbuat kemaksiatan, itu belum tentu nanti dia akan seperti itu. Mungkin besok dia bertobat kemudian berubah menjadi baik, ataupun sebaliknya. Sekarang adalah tempatnya beramal, tidak ada hisab wahudan, sedangkan besok nanti di akhirat itu hisabun wala amalun. Yang ada hanyalah hisab, pemeriksaan amal, tidak ada lagi beramal. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak tahu berapa lama lagi untuk banyak-banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian pada malam hari ini mungkin lanjutan dari pengajian akbar Songsong Ramadan kemarin Kalau pengajian Songsong Ramadan kemarin Bapak Ustadz itu banyak menasihati kita bagaimana noto hati, bagaimana noto hati untuk mempersiapkan diri
beribadah di bulan Ramadan. Bagaimana ikhlas, bagaimana bersyukur, bagaimana menjadikan diri menjadi lebih bertakwa. Nah sekarang lebih pada hal-hal yang sifatnya lebih ke teknis utawi amalan-amalan di bulan Ramadan, masail min Ramadan, beberapa permasalahan masalah di bulan Ramadan. Tentu tidak semuanya karena waktu terbatas dan kemampuan saya juga terbatas. Di sini akan saya bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan motivasi, penyemangat beribadah di bulan Ramadan. Ini saya bacakan dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama tentang kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan. Dasarnya sudah jelas di surat Al-Baqarah ayat 183. Semuanya sudah hafal bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman, kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran iman apa gampangan ini? Muslim, agama Islam itu berarti sudah beriman ya. Dan itu diwajibkan kepada kita semua. Kemudian agar puasa kita lebih bersemangat, Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kullu amali bani Adam yudha'afu." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, illa sauma, kecuali puasa, kecuali amalan puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa, amalan puasa kita itu kata Rasulullah, kata Allah, itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan yang lain termasuk sedekah itu kalaupun dilipat gandakan sampai 700 kali. Tapi kalau puasa nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah berfirman, dia mau meninggalkan syahwatnya, dia mau menahan hawa nafsunya, punya istrinya sendiri, suaminya sendiri, ditahan-tahan di saat puasa itu. Juga menahan diri dari makan, minum, min ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena gimana kok patuh dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasannya Allah akan membalas orang yang puasa sekehendak Allah. Lissaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan 2 kesenangan, 2 kebahagiaan, 2 kali kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Orang yang puasa itu akan merasa bahagia, senang ketika dia berbuka puasa. Sama-sama makan di saat maghrib. Orang yang nggak puasa makan sore maghrib biasa wae. Awan mau makan sore makan. Ini yang itu siang dalam kondisi puasa dari subuh sampai maghrib menahan diri, begitu diizinkan untuk makan minum, masya Allah ada kebahagiaan tersendiri. Bapak Ibu sudah merasakan semuanya. Ini kebahagiaan yang pertama yang tidak akan diperoleh kecuali orang yang puasa ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan nanti kebahagiaan yang kedua nanti saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala puasa yang
berlipat-lipat yang kita tidak tahu. Berapa banyak Allah akan memberikan pahala kepada kita orang yang berpuasa. Wa khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Niki baunya orang yang berpuasa indallah, bukan inda Pak Wicaksono kan. Baunya orang yang puasa nanti di sisi Allah itu lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Walaupun mungkin ya orang puasa, namanya orang puasa mulutnya nggak enak gitu, sabar. Gitu. Nanti itu lebih wangi nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo niki di antara keutamaan berpuasa. Kemudian yang berikutnya hadis yang juga cukup dikenal, terkenal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena dasar iman, wa ihtisaban, dan ihtisab maksudnya mengharap-harap pahala di sisi Allah. Itu meskipun puasanya itu betul-betul karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasanya bukan karena manusia, bukan karena iming-iming dunia. Nah, mungkin kalau anak-anak kan puasa kan diiming-imingi bapaknya, kemudian puasamu puasamu nutup sesasi, gitu. Untuk kok ke opo, kok ke layangan. Biasa apa layangan? Ini aneh loh, maksud layangan. Nah, ditawar kalau kasih hadiah gitu. Nah itu, dan mestinya orang dewasa nggak seperti itu, gitu. Betul-betul karena Allah. Dan ihtisab itu adalah muhtasiban sawabahu indallahi ta'ala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiga saja nih untuk keutamaan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan itu datang, apabila bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga nanti dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, dikunci. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dirantai, dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih ini. Dan kalau ada pertanyaan, nah itu nyatanya pas bulan Ramadan yang masih banyak saja orang yang bermaksiat. Kemaksiatan di bulan Ramadan juga masih banyak terjadi. Nah setannya jari dirantai, ya. Katanya setannya dibelenggu. Maka jawabannya adalah, kata ulama, sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, bahwa sesungguhnya setan-setan nanti itu akan dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa, yang menjaga syarat-syaratnya, menjaga adab-adabnya. Nah, setan itu akan dijaga, dibelenggu dari orang-orang yang berpuasa dalam keadaan seperti ini. Dia bersungguh-sungguh puasanya, tidak sekedar tidak minum, tidak makan, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Tidak semuanya, ya, tidak bagi semua orang tentunya. Kemudian memang secara umum kita bisa saksikan, ya, ketika bulan Ramadan paling tidak keburukan itu akan berkurang. Keburukan akan berkurang sebagai bentuk Allah bukakan pintu surga, orang-orang akan mudah untuk berbuat kebaikan.
kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin akan tergerak hatinya untuk ke masjid. Kita mau pas Ramadan nggih. Coba saniki sing salat jamaah pinten sok. Sesuk nek pas Ramadan kan tambah kathah nggih. Itu hikmah dari ini tadi. Allah bukakan pintu surga, setan-setan juga dirantai. Ya. Orang akan tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya itu bermaksiat pas Ramadan ya rada isin-isin piye ngono. Untuk piye? Ada pakewo sing biasane blak-blakan maksiat ya rada pakewo. Niki fakta yang kita saksikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ya pakewo tambah, terus pakewo terus. Punya masa malu lah. Nah niki, monggo nih mumpung nanti kita memanfaatkan waktu yang sangat baik di bulan Ramadan ini yang kondisinya sangat mendukung ya. Kondisinya sangat mendukung, masjid-masjid pun diresiki ya. Kipas-kipas pun diresiki. Nanti kalau nggak punya buka, ke masjid aja nanti ada buka. Ya. Apalagi yang mau ngopi bisa ya? Bisa gitu. Tadarus misalnya ngantuk bikin kopi. Oh ini mungkin di on kayak niku. Dispenser niku, ampun khawatir. Nek perlu mungkin sing ladeni ning ibu-ibu tadarus enten sing ladeni terus kula nggih purun nggih nambah kopi, nambah teh. Nggih. Pun semuanya didukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini 24 jam bisa digunakan. Lampu gilar-gilar mboten napa-napa. Listriknya boros Pak Ben. Ya, monggo ini kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sebuah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah SAW menika ajwadan nas, manusia yang paling lomo, yang paling dermawan. Dan beliau itu lebih dermawan lagi, lebih lomo lagi ketika masuk di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika malaikat Jibril itu menjumpai beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan itu menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu nih waktu Nabi tasih sugeng, malaikat Jibril tiap malam itu menjumpai beliau untuk bertadarus Al-Qur'an. Malaikat Jibril nyemak bacaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi boten isin, boten napa istilahnya, boten jaim itu nopo. Nggih, disemak bacaane ini kleru nggih bener ki kalih malaikat Jibril, namanya tadarus niku nggih kanggo belajar nggih. Nggih. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril azwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nah, ketika Rasulullah itu berjumpa dengan malaikat Jibril ini tadi ya, di bulan Ramadan lebih dermawan. Ketika jumpa malaikat Jibril lebih dermawan lagi. Lebih kencang lagi kebaikannya seperti angin yang berhembus tidak putus-putus. Niki hadis saking Bukhari Muslim sahih nggih. Terus wonten ing hadis menika ulama paring nasihat menyemangati kita untuk latihan dermawan di setiap waktu. Kata Rasulullah, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini bukan Kanjeng Nabi. Maka semangat kita ya seberapapun ya kita berusaha untuk bisa memberi sesuatu, semampu kita.
di setiap saat. Nah, khusus Ramadan ditambah kebaikan menikah. Ditambah. Kemudian dari hadis tadi juga disunahkan juga agar kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang yang baik di masjid, kumpul di masjid, kemudian bertadarus Quran, ngaji bareng dan sebagainya. Kemudian memperbanyak membaca Quran, bertadarus Quran di bulan Ramadan. Ini yang menjadi dalil bertadarus Quran di bulan Ramadan. Di dalilnya Rasulullah bertadarus dengan siapa tadi? Malaikat Jibril. Nah, kemudian yang berikutnya, bab berikutnya tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yaumin aw yaumaini. Janganlah salah seorang kalian benar-benar jangan sampai mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulun kana yasum saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali orang yang memang biasa berpuasa, maka adalah silahkan dia berpuasa. Bahkan nanti di hadis yang lainnya, kalau ini hadis Bukhari Muslim ya, di hadis yang lainnya dikatakan apabila sudah masuk separuh Sya'ban yang akhir itu jangan berpuasa, kecuali orang yang biasa puasa, misalkan biasa puasa Daud, nah itu silakan, atau biasa puasa Senin Kamis, nah itu silakan. Tapi kalau nggak biasa, ya kalau nanti puasanya hari Senin ya, maka Sabtu Ahad jangan puasa, malah ngetok ini rum poso, untuk menegaskan bahwa ini belum Ramadan belum masuk. Ini termasuk larangan berpuasa pada hari yang meragukan, yang syak nih, hari yang meragukan. Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadan, beberapa yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah bab tentang keutamaan sahur, fadlis sahur wa ta'khirihi malam yahish tulu' al-fajri, dan mengakhirkannya selagi dia tidak khawatir terbitnya fajar. Terus ini perintah utawi disunahkan sahur, dahar sahur, makan sahur, ini sudah mafhum ya, sudah biasa kita amalkan. Nah, di sini ada hikmah yang sangat agung nanti dalam makan sahur ini. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ya. Makanlah sahur, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah. Terdapat barokah. Di antaranya adalah yang pertama mengikuti sunnah. Barokahnya sahur itu satu, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Wah, aku kuat, aku rasa sahur itu kuat aku. Nah, bukan masalah itu. Walaupun panjenengan sahur hanya dengan 1 sendok nasi atau 1 butir kurma, bukan masalah kenyang tidak kenyang, tapi ini mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama kita lihat ketika sahur adalah mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, wa mukhalifatu ahli kitab, menyelisih ahli kitab. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain, perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab orang Yahudi itu adalah makan sahur. Orang ahli kitab Yahudi kalau puasa tidak makan sahur. Kemudian hikmah yang ketiga itu adalah menguatkan ibadah. Jelas ya, kalau makan sahur mungkin ibadahnya lebih kuat, ya, puasanya lebih kuat.
menambah kekuatan. Itu diantara makan sahur. Kemudian ada sunnah juga mengakhirkan makan sahur. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit menceritakan, tahsaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila sholati, kemudian kami berdiri untuk sholat subuh. Terus ini ada sunnah bagus sekalian, yaitu apa itu istilahnya, kalau kita biasa bukber buka bersama. Ini ada sunnahnya sahur bersama, karena para sahabat pernah beberapa kali sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian berdiri sholat, ditanyakan, kam kana bainahuma, berapa lama di antara keduanya di antara pas Rasulullah dahar sahur dengan sholat subuh tadi. Dijawab oleh Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayatan, itu sekedar membaca 50 ayat. Nanti dalam penjelasan 50 ayat yang sedang-sedang, tidak yang panjang juga tidak yang pendek-pendek. Nah, nanti para ulama kemudian belakangan itu kemudian kira-kira sekedar 10 menit. 10 menit. Jadi jarak antara Nabi dahar sahur dengan sholat subuh itu 50 ayat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duru ma huwal arfaqu bi ummatihi fayaf'aluhu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat apa yang lebih ringan bagi umatnya lalu beliau mengerjakannya. Maka seandainya beliau dahar sahur di tengah malam, tentu itu akan memberatkan, dan juga nanti kenyangnya itu gampang hilang. Ini hikmahnya. Jadi sunnahnya kalau sahur niku akhir waktu akhir nanti diukur kira-kira tidak sampai subuh. Dari hadis ini pula batasan makan sahur itu adalah adzan subuh. Adzan subuh yaitu terbitnya fajar shadiq, sebagaimana firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah sampai jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam. Apa itu? Minal fajri, yaitu fajar, yaitu adzan subuh. Terus enten sederek sing imsak niku mboten batasan berhenti makan minum. Niki sing kadang-kadang salah kaprah, salah paham nggih. Ya. Saya niki kira-kira nggih menurut saya makna imsak niku lho. Imsak niku tahan. Berarti tahan, misalkan niki kula nembe Pak Surmo itu tahan, imsak wis tahan, jangan lagi. Nah, ini dimaknai serius, bahaya ini. Bahayanya pripun? Ketika belum adzan subuh, makan minum tasih halal. Masih halal, boleh makan minum. Tapi ketika ada orang imsak kalau dimaknai nggak boleh minum, nah ini sudah mengharamkan makan minum, padahal masih halal. Mengharamkan yang halal, bahaya. Bahaya. Nek kula piyambak mboten setuju terus terang teriakan imsak. Masalahnya jangan-jangan saya teriak imsak mboten ngerti Pak, mboten paham maksudnya imsak iki apa. Secara bahasa itu ya. Imsak itu secara bahasa maknanya tahan, wis. Nah, nek
mau memperingatkan ya mungkin dengan bahasa yang lain saja. Misalnya Bapak Ibu niki wekdalipun subuh kurang gangsal menit monggo enggal-enggal niku genah wong Jawa mudeng awake dhewe gedhong iki Bapak Ibu niki wektale tesih 12 menit monggo enggal-enggal dirampungi anggenipun dahar sahur monggo jelas ning ampun aja mangan aja ngombe niku maksudnya insan apa niku nah kadang-kadang bisa salah kaprah nggih. Kemudian yang berikutnya masalah takjil. Takjil. Takjilnya artinya apa jadi? Bersegera, menyegerakan. Takjilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Kalau tadi sahur itu sunnahnya diakhirkan, mepet subuh. Kalau berbuka itu sunnahnya disegerakan. Rasulullah ngendika la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu selalu berada dalam kebaikan selama dia atau mereka menyegerakan buka puasa. Jadi nek pun wancine buka niku nggih tinggal buka nggih. Membatalkan puasanya. Tegesipun berbuka ini membatalkan puasanya. Tidak harus langsung makan besar, ya tidak harus. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan wa akharus sahur, ditambahin seorang itu selalu dalam kebaikan selagi dia menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi di sini sekali lagi kita berpuasa boten amargi, tidak untuk gagah-gagahan, untuk hebat-hebatan, tidak. Kita berpuasa sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya perintah bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisan. Babu amri shaimi bi hifdzil lisanihi wa jawarihi. Rasulullah SAW ngendika idza kana yaumu shaumin ahadikum, apabila salah seorang kalian sedang berpuasa di suatu hari, fala yarfus wala yaskhab, maka janganlah berbuat rofas niku ya berbuat keji, baik itu omongan, apakah itu perbuatan, wala yaskhab, dan jangan pula suka bertengkar. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, maka apabila ada seseorang yang istilahnya itu mengajaknya bertengkar atau bahkan mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Ampun diladeni. Harus ditegaskan seperti itu. Bahkan dikatakan oleh ulama menolak ajakan orang yang mengajak ribut, mengajak berkelahi, mengajak bertengkar itu kalau pas di luar bulan Ramadan itu dibatin saja. Artinya boten sah digagas sekali. Ini pas Ramadan kudu dicekake, aku lagi poso. Ojo dijak belut, ojo dijak udur. Nah, seperti itu. Untuk tadi upaya kita untuk menjaga lisan dan perbuatan dari yang tidak baik. Juga ini ancaman. Kata Nabi, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan omongan buruk. Omongan buruk itu macam-macam ya, dusta, termasuk ghibah, termasuk omongan yang saru-saru, wal amala bihi, dan beramal dengan amalan-amalan jelek tadi. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan itu di bulan Ramadan saat puasa, falaisa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh
pada puasanya. Dia sudah meninggalkan makan, minum, sudah menahan lapar, haus, Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang tersebut. Eman-eman sekali, sayang sekali. Sudah lapar, haus, ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara syariat puasanya sah ya sah, tidak usah nyaur, tapi tidak mendapatkan pahala puasa, la yaqbalu shaumahu. Ya, Allah tidak menerima puasanya. Naudzubillah min dzalik. Terus wonten nggih, lagi. Nah, satu lagi. Rasulullah berkata tentang beberapa hal. Idza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Iki biasanya nek awal-awal poso nggih, hari pertama, kedua, ketiga, seminggu. Apabila kamu lupa sedang puasa, lupa terus minum lupa makan, maka apa kata Nabi? Dia makan, dia minum, fal yutimma shaumahu, maka adalah dia sempurnakan puasanya. Tetap lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena tadi Allah sedang memberimu makan, memberimu minum, rezeki, Pak. Nek lali. Wis seminggu Ramadan lali terus. Bener lali kok, Pak. Nah niki ya harus jujur nggih, orang harus jujur. Kalau memang lupa betul ya, jangan terus dibatalkan. Aduh, aku ini ya wis batal lah. Enggak gitu. Tetap dilanjutkan. Satu lagi ini penting banget ini. Nah, hadis dari Aisyah, dia berkata, karena Rasulullah SAW, Aisyah bercerita, Rasulullah SAW yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah itu mendapati subuh, sampai subuh, wa huwa junubun, beliau dalam keadaan junub min ahlihi. Lalu setelah berkumpul dengan istri beliau. Jadi sampai subuh selesai dalam keadaan junub. Summa yahtasilu wa yasumu, kemudian beliau baru mandi setelah dan subuh baru mandi, kemudian beliau tetap berpuasa. Hadis Bukhari Muslim. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa puasanya orang dalam keadaan masih junub niku tetap sah. Ketika memang dia belum sempat mandi atau lupa mandi, atau bahkan mungkin sengaja belum mandi, wah mandi itu tak sesuai lah, baru bablasan adzan subuh. Nah niku terus mandi tetap berpuasa. Misalkan bangun waktunya sahur itu tinggal 10 menit, iki aku mangan sahur apa mandi ya? Nek mandi orang makan sahur, ini nek sahur itu terus adzan. Nah, sahur saja. Sahur saja, mungkin ada terus mandi terus tetap sahur. Itu sah nggih. Nah, ini kata ulama karena amidan au nasiyan, apakah itu disengaja maupun karena lupa mandi. Mandi. Nah, itu. Kemudian yang penting juga bagi para ibu-ibu, dari hadis ini juga dikiaskan, dikiaskan bagi wanita yang haid atau sedang nifas. Misalkan ada seorang haid, ketika haid kan tidak puasa mungkin. Nah, terus dilalah mari haid, mari itu loh. Selesai haid itu malam, bari isya ngoten. Terus sare boten mandi, terus ngetik-ngetik tekan sesuk ngoten nggih. Maka dia mandinya setelah subuh, maka dia sah puasanya. Mulai besok dia udah puasa. Jadi ini boleh dikiaskan dari masalah junub tadi ini, karena ini sama-sama hadas besar ya, ini boleh. Jadi kalau PPT seperti itu puasanya tetap sah. Ampun terus wala ini rungatus ya, batal lah, masa poso. Jangan gitu. Ya tetap berpuasa. Ada contohnya Nabi nate ngalami kados makaten.
Nah, insya Allah ini saja nih Bapak Ibu sekalian. Ini masih banyak ini ya, beberapa masalah. Yang jelas mari nih kita niatkan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Untuk puasanya kita dianjurkan